Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang terkasih, selamat mengikuti ibadah minggu di rumah masing-masing dan selamat merayakan Paskah. Allah menghendaki agar kita menjadi berkat bagi dunia, sebagaimana yang Ia lakukan untuk kita. Dia telah merajut kasih Bapanya dengan manusia dalam kebersamaan ini. Untuk kesekian kalinya kita merayakan kemenangan Kristus yang bangkit dari kematian. Saudaraku, kita telah berdiri di hadapan Tuhan, masuk bersama di dalam kebaktian Paskah dan perayaan hari ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-181 tahun. Marilah kita bersama-sama dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus, menyatukan hati untuk mengumandangkan tekad bersama melayani Tuhan melalui Gereja Kalimantan Evangelis. Dan mengawali ibadah Paskah ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan Mars GKE. Jemaat diundang berdiri. Dengarkanlah suara Tuhan memanggil jemaat GKE menjadi mitra Allah dalam dunia. Walaupun darat, sungai, dan belantara memisahkan kita, karena kasih-Nya yang besar kita dikuatkan. Mari wartakan firman yang kudus, wujudkan kasih, damai, dan sejahtera. Satukan hati, persekutuan, dan melayani sesuai talentamu. Itulah tugas dan panggilan gereja di dalam jemaat. Ibaratlah puji GKE terus selama-lamanya. Panggilan beribadah. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allahku, ya Allahku. Ibadah perayaan hari ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis ke-181 tahun ini dan hari Paskah ini jadi dalam nama Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sesungguhnya Yesus Kristus Tuhan telah bangkit. Amin. Nas pembimbing untuk kita. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pengakuan dosa dan berita anugerah. Saudara-saudariku, siapakah yang dapat mengatakan bahwa dirinya tidak berdosa? Kita semua telah jatuh dalam dosa dan melakukan apa yang jahat, baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena dosa-dosa kita inilah
maka Yesus Kristus telah disalibkan, mati untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu di hadapan Tuhan, marilah tiap-tiap orang mengakui segala dosanya dan memohon pengampunan darinya dalam doa secara pribadi dalam saat teduh. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau menganggap kami sebagai biji matamu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami, anak-anak-Mu. Namun ya Bapa, kami sadar karena kasih yang telah Engkau berikan kepada kami justru membuat kami menjadi lupa akan Engkau. Kami selalu menuntut agar Engkau mengabulkan setiap keinginan kami. Ketika keinginan itu tidak terkabul, kami memberontak kepadamu. Kami mencari cara kami sendiri agar kami dapat memenuhi apa yang kami inginkan. Bahkan kami tak segan menyakiti hati sesama kami. Kesadaran kami akan kehadiran-Mu menjadi semakin tumpul karena kami telah terbiasa dengan kasih yang Kau limpahkan. Di dalam kesombongan dan kesepian hidup kami justru jatuh dan berbuat jahat di hadapan-Mu. Kami melayani Engkau namun tidak sepenuh hati. Kami justru kehilangan sukacita untuk melayani dan menerima berkat-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang kami lakukan. Kiranya Engkau mau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa, yang mengikat kami sehingga kami bisa terbebas dari dosa dan beroleh kasih penyertaan-Mu. Bawa kami untuk lebih dekat kepadamu. Ya Bapa, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari jemaat sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama sampai yang kedua, Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Berita anugerah, jemaat diundang berdiri. Dengarkanlah berita anugerah. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang bangkit. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia.
Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita tiba pada pemberitaan firman Tuhan. Nas kita hari ini berdasarkan Almanak Nas GKE kita, yaitu terambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, dan bertepatan juga pada hari ini kita bersama merayakan hari ulang tahun Gereja Kalimantan Panggelis ke-181 tahun dan perayaan Paskah. Firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 yang akan saya bacakan demikian. Dengan perikop kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalamnya. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Salam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus dipahami sebagai hal yang sangat penting bagi kekristenan. Ibarat jantung pada manusia, demikianlah Paskah dapat dianalogikan bagi kekristenan. Tanpa jantung, manusia
tidak bisa hidup. Demikian juga tanpa kebangkitan tidak ada kekristenan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk lebih dalam, tidak salah saya menjelaskan lebih dahulu pemahaman kita perihal Paskah, di mana asal-usul Paskah sebenarnya sudah dirayakan sebelum zaman Tuhan Yesus. Mungkin Anda merasa heran, bagaimana mungkin merayakan kebangkitan Yesus, padahal Yesus sendiri jangankan bangkit, lahir saja pun belum. Nah, dalam tradisi Yahudi ada dua macam perayaan yang berbeda dengan nama yang sama. Ada Paskah sebagai perayaan kebangkitan Yesus. Ada pula Paskah sebagai perayaan pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Asal-usulnya diceritakan di kitab Keluaran pasal 12. Bisa Bapak Ibu baca. Dalam perikop kita disebutkan pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria Magdalena tidak mengharapkan kebangkitan. Tetapi ketika dia melihat bahwa batu itu digulingkan, dia berasumsi bahwa seseorang telah mengambil tubuh Yesus. Dia segera berlari ke murid-murid untuk melaporkan yang seperti dikatakan dalam ayat yang kedua. Nah, kemudian dalam ayat yang ketiga disebutkan bahwa Petrus dan murid yang lain itu segera berangkat ke kubur Yesus. Dan benar bahwa kuburan telah terbuka dan mayat Yesus tidak ada di sana. Petrus hanya mendapatkan kain kapan yang tergeletak dan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah terguling. Dalam ayat 9 disebutkan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi sejauh ini murid-murid Tuhan Yesus belum memahami perkataan Yesus bahwa dia harus dibangkitkan pada hari ketiga. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa ada yang mencuri mayat Yesus atau oleh tentara Romawi dipindahkan secara diam-diam dan sebagainya. Nah, kalau demikian, apa arti perkataan Yesus yang menyatakan bahwa dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga? Sebagian orang mungkin menyangkali fakta tentang kebangkitan Yesus. Sebab ditinjau dari segi ilmu apapun, kebangkitan manusia setelah mati sama sekali tidak masuk akal. Namun menyangkut hal ini kita harus tahu bahwa Allah bekerja tidak harus selalu sesuai dengan cara berpikir manusia. Allah melampaui cara berpikir kita yang sangat terbatas. Bagi manusia mustahil, namun bagi Allah tidak. Inilah jaminan
bahwa tidak ada sesuatu yang tidak dapat Allah lakukan untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, ketika kita merasa tidak ada lagi jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi, ingatlah bahwa Allah dapat melakukan, sebab Dia, Allah kita, adalah Allah yang telah bangkit. Memang sangat menyedihkan peristiwa besar virus COVID-19 ini bagi kita semua, termasuk kita umat Tuhan. Namun melewati firman Tuhan saat ini boleh menguatkan iman dan percaya kita bahwa dalam merayakan peristiwa Paskah tahun ini, kita boleh merenungkan bersama. Yang pertama, tanpa kebangkitan, iman Kristen tidak ada. Salib akan kelihatan menyedihkan dan memalukan sebagai akhir hidup Yesus. Oleh karena itu, kekristenan mula-mula sangat bergantung kepada kepercayaan murid-murid bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Yang kedua, kebangkitan Yesus mendatangkan hidup baru. Hidup baru artinya kita yang percaya kepada Yesus harus menanggalkan kehidupan lama kita. Artinya Tuhan menginginkan kita selalu taat dan takut akan firman-Nya dan melakukan firman-Nya hari lepas hari. Yang ketiga, kebangkitan adalah jaminan atas segala pengharapan kita. Kebangkitan tubuh Yesus adalah jaminan tubuh kita di masa depan. Artinya Yesus telah memproklamasikan kebangkitan tubuh. Yang kelima, pengakuan bahwa Yesus telah bangkit berarti hidup kita adalah Paskah. Hidup yang telah melewati kematian kekal, berarti hidup baru, hidup yang bertobat. Berarti kita tidak lagi melakukan yang salah di mata Tuhan. Yang keenam, kubur yang kosong adalah sukacita bagi kita yang percaya bahwa mayat Yesus bukan dicuri orang. Bukan pula ketika dikuburkan Yesus hanya mati suri. Sehingga ketika diletakkan dalam kuburan yang dingin tersebut dia sadar lalu keluar. Juga bukan karena cintanya para murid terhadap guru mereka sehingga berhalusinasi bahwa Yesus telah bangkit. Tidak. Tetapi memang Yesus benar-benar bangkit. Bahkan Rasul Paulus mengatakan tanpa kebangkitan sia-sialah iman kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini bersamaan juga kita merayakan hari ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis yang ke-181 tahun. Luar biasa sungguh usia yang sangat tua. Bahkan kalau umur manusia usia demikian sudah mustahil, tidak mungkin. Betapa kita bisa merenungkan bahwa Gereja Kalimantan Evangelis tetap mampu eksis sampai saat ini untuk melaksanakan panggilan gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Biarlah itu semua juga boleh kita jalankan, kita laksanakan, kita praktekkan dalam kehidupan nyata kita, di tengah keluarga, rumah tangga, kehidupan kita, dalam tugas dan pekerjaan kita masing-masing.
di tengah tanggung jawab kita, tengah masyarakat, tengah kehidupan kita berjemaat dan bergereja, bahkan dalam kehidupan bangsa dan negara kita. Hari ini bersama umat Tuhan di seantero dunia, kita bersama-sama merayakan peristiwa besar, yaitu peristiwa Paskah. Mari kita merenungkan makna kebangkitan Yesus ini. Di tengah peristiwa besar yang melanda, memporak-porandakan kehidupan umat manusia hampir di seluruh pelosok bumi ini. Mari sebagai umat Tuhan kita bisa berhikmat. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk menjalani kehidupan ini lebih takut kepada Tuhan dan berhikmat. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita masuk pada doa syafaat. Ya Bapa, terima kasih untuk kami semua, di mana pada tahun ini kami boleh merayakan Paskah, walaupun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami harus merayakan Paskah tidak di gedung gereja bersama umat Tuhan lainnya, tapi tetap stay at home di rumah kami masing-masing. Sebagai warga negara yang baik dan anak Tuhan, kami harus menaati setiap aturan pemerintah yang berlaku, yang adalah wakil Tuhan atas dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, diberkatilah pemerintahan kami bangsa Indonesia ini. Kiranya diberkati Bapak Presiden beserta jajarannya. Demikian juga para gubernur, bupati beserta jajarannya, sampai aparatur negara yang terkecil, sehingga boleh dimampukan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan karena kami dapat merayakan kembali peringatan kebangkitan-Mu dari alam maut. Terima kasih untuk pengorbanan yang memberikan kami anugerah keselamatan, sebuah hidup baru bersama-Mu kelak. Ya Bapa, teguhkanlah kepercayaan kami akan kebangkitan Yesus Kristus. Semoga kami boleh merasakan kehadiran-Mu di dalam rumah kami, dengan terus berusaha saling menolong, saling mengasihi, dan saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kasih Yesus yang terus tercurah di dalam rumah kami dan terpancar keluar ke tetangga, saudara, dan lingkungan, bahkan kehidupan kami berjemaat bergereja dan juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Ya Bapa, kuatkanlah kami dengan kebangkitan Yesus Kristus. Semoga kami mengalami kehadiran-Nya bila kami berjalan sebagai orang Kristen sejati demi kebenaran, keadilan, dan cinta kasih tanpa membeda-bedakan orang. Ya Bapa, semangatilah kami dengan kebangkitan Yesus Kristus. Semoga kami dapat menikmati kehadiran-Nya dalam hidup kami saat kami bergembira dan bersuka cita, juga pada saat kami berduka dan bersedih. Ajarlah kami untuk terus memancarkan cahaya Paskah di dalam hidup kami. Ya Bapa, bimbinglah kami dengan rahmat-Mu. Semoga kami pun bangkit menjadi manusia baru, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dari dosa dan kematian, dari kebencian dan peperangan. Semoga kebangkitan Kristus di tengah
wabah COVID-19 yang pada saat ini melanda seluruh umat manusia di muka bumi ini, termasuk kami sekalian yang ada di kota Palangkaraya ini. Kiranya kebangkitan Kristus menciptakan damai di dunia, sehingga dengan hati gembira dan penuh syukur kami menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus yang bangkit dan menang. Ya Bapa, dengan kebangkitan Yesus, Kau tanamkan harapan serta semangat baru dalam hati kami. Semoga harapan dan semangat baru ini sungguh menjadi pendorong bagi kami semua dalam mengusahakan kesenangan Tuhan dan sama kami. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan doronglah kami membangun satu masyarakat yang rukun, sejahtera, sehati dan sepikir, di mana tidak ada lagi orang yang merasa diasingkan. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi Gereja Kalimantan Evangelis yang pada hari ini boleh memperingati hari ulang tahun ke-181 tahun. Kami bersyukur di mana Tuhan boleh menghadirkan GKE sampai saat ini boleh tetap eksis, dapat melaksanakan tripanggilan gereja, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Mari Tuhan kiranya diberkati mereka yang duduk di sinode GKE Banjarmasin, baik ketua, wakil, sekretaris bendahara, dan siapapun yang terlibat dalam penata layanan bagi kemajuan Gereja Kalimantan Evangelis. Tuhan memberkati mereka, berikan kekuatan, hikmat, dan juga melindungi mereka senantiasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang janda duda, anak yatim piatu, fakir miskin, tersisih, terlupakan. Mereka yang janda, biarlah Tuhan senantiasa boleh hadir dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Biar mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka, dan Tuhan tidak meninggalkan mereka dalam pergumulan mereka. Kami juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang boleh bersuka cita karena boleh memperingati hari ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran mereka. Biar damai sukacita yang datang dari Tuhan saja yang boleh melengkapi sukacita dan kebahagiaan mereka, sehingga mereka selalu bersyukur dalam segala keadaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pergumulan kami dalam bersama-sama bangkit memerangi virus COVID-19 ini. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa saja yang bekerja di atas segala sesuatunya, sehingga kami semua umat manusia boleh kembali menjalankan kehidupan kami yang normal seperti biasanya. Dan kami begitu merindukan kehidupan kami dalam persekutuan kami di gereja maupun rumah tangga. Kami juga merindukan kehidupan kami dalam tugas dan pekerjaan dan aktivitas kami sehari-hari bersama rekan-rekan kerja kami. Kami juga merindukan Tuhan hadir dalam kehidupan kami bergereja dan juga berjemaat. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa syafaat kami saat ini. Dan kami berterima kasih Tuhan untuk doa kami pada hari Paskah ini, dan biar kami boleh bersama-sama mengucapkan doa Bapa yang seperti yang Kau ajarkan pada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli Jemaat
kami undang berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita sampai pada persembahan syukur kita. Adapun nas pengantar persembahan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kehidupan, keselamatan, bahkan Tuhan sudah memberkati kehidupan kami sehingga kami boleh bekerja dan memberi buah. Pada saat ini kami ingin memberikan persembahan syukur kami. Kiranya diberkati apa yang kami berikan dan apa yang tersisa pada kami, sehingga kami mampu mengelolanya. Dan semuanya ini untuk kepujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu di sorga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat mengiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 202, nomor 202, bait yang pertama hingga bait yang kedua, maut sudah menyerah. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamat telah menang, dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Umat Tuhan pandanglah ke angkasa mulia dan saksikan penebus masuk surga yang kudus, masuk surga yang kudus. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan bersama mengakhiri ibadah kita dengan menerima pengutusan dan berkat. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan patutlah kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja yang telah memberkati dan memimpin gereja Kalimantan Evangelis ini, untuk terus menjadi saksi tentang anugerah dan kebaikan Tuhan. Ulang tahun yang ke-181 tahun ini meneguhkan kita untuk menyadari panggilan pengutusan kita. Di tengah dunia
yakni menjadi saksi Kristus, mari kita menyatukan tekad bersama-sama, mewujudkan kehendak Allah di dunia ini, mencerminkan kasih dan kesetiaan Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat sambut dan menyanyi amin, amin, amin.